Adapun kompetensi inti yang pertama pada KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun KI 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan perkembangan anak di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Adapun KI yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun KI yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian indikator pencapaian pada kompetensi inti yaitu 3.7.1 menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Kemudian 3.7.2 menganalisis perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. 3.7.3 mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Kemudian 3.7.4 menyajikan produk bioteknologi konvensional yang dibuat. 3.7.5 mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Kemudian ada 3.7.6 mengamati berbagai produk bioteknologi konvensional, misalnya tempe, kecap, tape, nata de coco, dan lain-lain. 3.7.7 melakukan percobaan untuk membuat produk bioteknologi konvensional, misalnya membuat tape, tempe, atau yogurt. 3.7.8 menganalisis perbedaan kandungan gizi bahan baku bioteknologi dengan produk bioteknologi. 3.79 menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Pada KD 4.7 yaitu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Nah, adapun indikator pencapaian KD 4.7 yaitu pada KI 4.7.1 menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Kemudian ada 4.7.2 mengumpulkan informasi tentang penerapan bioteknologi modern dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dan mendiskusikan hasilnya dengan teman. Oke, selanjutnya yaitu analisis KD 3.7 dan 4.7. Analisis materi pembelajaran. Di sini ada materi pokok bioteknologi, yaitu pengertian bioteknologi dimulai dari bioteknologi modern, bioteknologi konvensional, 4 prinsip dasar bioteknologi, penggunaan agen biologi menggunakan metode tertentu, dihasilkan suatu produk turunan, kemudian melibatkan banyak disiplin ilmu. Nah, sedangkan pemanfaatan bioteknologi di sini ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional contohnya yaitu pada bidang makanan, bidang pertanian, bidang industri, bidang pengobatan, dan bidang peternakan. Sedangkan pada bioteknologi modern yaitu pada tanaman transgenik dan pada hewan transgenik. Sedangkan dampak dan pencegahan bioteknologi di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi itu sendiri. Nah, kemudian indikator pencapaian KD 3.7 dan 4.7. Di sini 3.7.1 menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Kemudian pada KD 3.7.2 menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. 3.7.3 mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 3.7.4 mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. KD 3.7.5 mengidentifikasi penerapan bioteknologi modern atau memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari. Kemudian 3.7.6 menjelaskan prinsip
rekayasa genetik dan hasil produk. Kemudian 3.7.3 menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Kemudian pada KD 4.7.1 yaitu menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Selanjutnya yaitu analisa indikator pencapaian materi KD 3.7 dan KD 4.7. Indikator pencapaian KD 3.7 dan KD 4.7 telah sesuai berkaitnya dengan isi di dalam silabus dan buku paket yang dianalisis. Materi terusan secara dan buku paket yang dianalisis. Materi terusan secara terstruktur, kata yang di dalamnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa, serta di dalam buku dilengkapi dengan lembar kerja siswa yang dirancang secara sederhana yang dapat dilakukan oleh siswa dengan arahan guru mata pelajaran. Selain itu, juga di dalam buku terdapat adanya soal-soal diskusi terkait materi bioteknologi sehingga siswa dapat berpikir secara kritis. Selanjutnya yaitu pendekatan yang digunakan. Di sini ada pendekatan inquiry atau terbimbing. Tape adalah suatu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi padat. Pembuatan tape tidak hanya berbahan baku singkong maupun ketan. Tape juga dapat dibuat dari umbi jalar karena kandungan karbohidrat umbi jalar relatif tinggi. Fermentasi media padat merupakan proses fermentasi yang berlangsung dalam substrat tidak terlarut, namun mengandung air yang cukup sekalipun tidak mengalir bebas. Fermentasi cair meliputi fermentasi minuman anggur dan alkohol, fermentasi asam cuka, yogurt, dan kefir. Fermentasi padat seperti fermentasi oncom, kecap, tempe, dan tape. Metode pembelajaran yaitu diskusi. Diskusi adalah kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Diskusi melibatkan keterampilan berbicara dalam ragam budaya. Masyarakat Indonesia bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Di antara rutinitas kegiatan berbicara dalam kehidupan manusia sehari-hari. Metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan si peserta. Kemudian selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Materi bioteknologi umumnya guru menjelaskan, kemudian siswa berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah, dan metode eksperimen ini cocok digunakan dalam materi bioteknologi yang dapat dipraktekkan dengan cara sederhana. Misalnya mempraktekkan bioteknologi konvensional yaitu pembuatan tape. Selanjutnya materi pembelajaran. Yang pertama pengertian bioteknologi. Ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Kemudian pemanfaatan bioteknologi pada konvensional diantaranya bidang makanan, bidang pertanian, bidang industri, bidang pengobatan, dan bidang peternakan. Pemanfaatan dari bioteknologi modern diantaranya ada tanaman transgenik dan hewan transgenik. Lalu 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi menggunakan metode tertentu, dihasilkannya suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Kemudian dampak dan pencegahan bioteknologi. Di antaranya dampak positif bioteknologi dan dampak negatif bioteknologi. Yang pertama pengertian bioteknologi. Bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan proses biologi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan rekayasa fermentasi, biokimia, dan genetika. Pengertian dari bioteknologi modern adalah bioteknologi yang mengoptimalkan penerapan biologi sel dan biologi molekuler untuk membuat suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pengertian dari bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa.
Contoh, tempe, tapai, yogurt, dan sebagainya. Ciri bioteknologi modern antara lain dilakukan dengan peralatan canggih dan teknologi modern, diproduksi secara besar, dan menggunakan prinsip ilmiah. Contoh yang pertama pada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah contoh penerapan bioteknologi modern yang dilakukan untuk menghasilkan bibit tanaman melalui isolasi jaringan tanaman tertentu dalam media in vitro. Yang kedua, cloning adalah teknik bioteknologi modern yang dilakukan untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik. Melalui cloning, kita dapat menghasilkan salinan berkas dari DNA, gen, sel, jaringan, atau organisme tertentu, dan masih banyak lagi. Ciri bioteknologi tradisional antara lain memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, umumnya memanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan menggunakan teknik fermentasi. Contoh yang pertama pada tempe. Tempe merupakan bahan makanan yang dihasilkan dari fermentasi kedelai menggunakan campuran ragi yang mengandung mikroba. Contoh kedua, tapai singkong dapat disajikan dalam bentuk tape melalui proses fermentasi, yaitu terjadinya perubahan bahan-bahan organik dari senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan kerja enzim. Yang ketiga, yogurt. Yogurt adalah salah satu produk hasil olahan susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Kemudian ada pemanfaatan bioteknologi. Pemanfaatan bioteknologi pada konvensional, diantaranya pada bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Kemudian pada bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya kultur jaringan, pembastaran, dan hidroponik. Pada bidang pengobatan, beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Kemudian pada bidang peternakan, bioteknologi tradisional di bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok, sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi dan manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Kemudian pemanfaatan bioteknologi pada bioteknologi modern, diantaranya ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Dan hewan transgenik. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Kemudian ada 4 prinsip dasar bioteknologi, diantaranya yang pertama penggunaan agen biologi, kedua menggunakan metode tertentu, ketiga dihasilkannya suatu produk turunan, dan 4 melibatkan banyak disiplin ilmu. Selanjutnya ada dampak dan pencegahan bioteknologi. Yang pertama dampak positif bioteknologi, diantaranya tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dihasilkan hewan ternak dengan mutu yang lebih baik, dihasilkan tanaman yang dapat tumbuh dalam kondisi ekstrim seperti tempat dengan kadar garam tinggi, air yang terbatas, dan suhu dingin. Antibiotik yang dihasilkan lebih ampuh dan murah daripada antibiotik konvensional. Program bayi tabung dalam membantu pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Dan tembaga dan emas dapat diekstraksi dari batu bakar logam rendah oleh bakteri Thiobacillus ferrosidans. Dan yang terakhir dampak negatif bioteknologi. Di antaranya yang pertama produk rekayasa genetika dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan keseimbangan alam. Kedua, teknik cloning dapat menyebabkan turunan keanekaragaman hayati karena hasil yang seragam. Ketiga, cloning pada manusia masih banyak menuai kontroversi karena individu hasil cloning
berpeluang memiliki usia yang lebih pendek karena usia sel-sel hasil kloning sama dengan usia sel-sel induknya. Dan yang keempat, punahnya berbagai macam varietas tanaman lokal akibat tersingkir oleh varietas tanaman transgenik. Di sini saya akan menjelaskan analisis presentase materi bioteknologi dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama kita akan membahas mengenai aspek afektif. Nah, aspek afektif yang diatur pada KI dan KI2 di mana presentase dalam pencapaiannya sangat penting dan memiliki presentase yang besar. Kemudian aspek kognitif. Aspek kognitif materi bioteknologi memiliki presentase 70%, penjabarannya dapat dilihat pada KD 3.7 sebanyak 9 poin. Yang mana dalam pembelajaran ini menganut pengetahuan peserta didik dan bekal untuk ilmunya dan wawasannya. Kemudian aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik dalam materi bioteknologi memiliki persentase sebanyak 30% yang mana dapat dilihat pada KD 4.7 sebanyak 2 poin yang di dalamnya meningkatkan psikomotorik dengan cara praktikum dan percobaan-percobaan dalam materi bioteknologi. Selanjutnya saya akan membahas analisis kelebihan dan kekurangan dalam materi bioteknologi. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan pada materi bioteknologi, siswa dapat mempelajari subbab bioteknologi, membahas tentang bioteknologi konvensional, modern, dan contoh produk pangan bioteknologi. Materi bioteknologi ini juga dipraktekkan langsung oleh siswa dengan melakukan percobaan pembuatan tape yang dilakukan langsung oleh siswa yang menambah ilmunya tentang pembuatan tape tersebut. Adapun kekurangan dalam materi bioteknologi sendiri. Kekurangan dalam materi pembelajaran bioteknologi yaitu dalam melakukan pembuatan tape, waktu yang digunakan relatif lama, sebab dalam pembuatan tape, siswa harus menunggu produk sampai matang untuk mencicipinya hasil produk tersebut, karena difermentasikan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari.